kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7, demikian dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan harta? Tentunya yang dimaksud dengan harta adalah segala kekayaan yang berwujud dan yang bernilai. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta yang dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dan nilai harta tersebut. Adapun contoh-contoh harta adalah misalnya uang, perhiasan, tanah, rumah, sertifikat, atau surat berharga lainnya. Dan masih banyak lagi yang mungkin bisa kita jabarkan contoh-contoh tentang harta. Biasanya harta disimpan di mana? Biasanya harta kekayaan disimpan itu biasanya kalau nggak di brankas, di bank, atau di lemari besi yang digembok berlapis-lapis. Karena apa? Takut hilang, takut dicuri. Dan biasanya juga harta dunia diibaratkan seperti harta yang tidak dapat berlangsung terus-menerus, artinya dapat lenyap. Suatu saat bisa saja dia rusak, suatu saat bisa saja dia hilang, suatu saat bisa saja dia lenyap. Maka harta dunia bisa berkarat, bisa hilang dicuri, bisa rusak dimakan ngengat. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 19. Tetapi jika kita memiliki harta sorgawi, yaitu kita sebagai umat Kristen yang memiliki harta yang tak ternilai, adalah harta sorgawi yang dari Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi harta terbesar kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan yang sudah tertanam, terpatri, dan mendasar di dalam hidup kita, itulah yang menjadi harta kita yang paling sangat berharga. Dan yang paling sangat berharga di dalam firman Tuhan itu dinyatakan adalah bagaimana Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya menjadi karya keselamatan bagi dunia dan umat manusia. Itulah harta penggenapan di dalam firman Tuhan yang paling berharga di dalam hidup kita sebagai umat percaya. Paulus mengatakan bahwa harta kita adalah harta rohani, yaitu anugerah keselamatan yang dari Allah melalui Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib yang menebus dan menyelamatkan kita. Harta yang berharga yang diimani oleh Paulus secara pribadi dalam hidupnya adalah ketika di dalam keberdosaannya, di dalam kekelaman masa lalunya, tetapi Tuhan justru memilih dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Itulah karya, harta yang paling berharga dalam kehidupan Paulus. Maka firman Tuhan yang terpatri, yang tertanam di dalam diri, itu yang berharga dalam diri Paulus, sehingga itu juga yang menjadi kekayaan kita umat percaya. Yesus Kristus juga memberikan keselamatan itu kepada kita, dan itulah yang menjadi harta rohani kita yang paling berharga. Harta itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat yaitu tubuh kita, jiwa kita yang rapuh ini, tetapi harta itu terpendam, terpatri, tersimpan, sehingga tidak akan mampu dikuasai oleh roh-roh ketakutan, roh-roh kekhawatiran, dan segala macamnya. Orang Kristen adalah bejana-bejana tanah liat yang kadang-kadang mengalami kesedihan,
mengalami air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan. Namun oleh karena harta sorgawi yang berdiam di dalam hati kita, yang tertanam di dalam jiwa kita, tidak dapat mengalahkan atau tidak dapat melemahkan kita oleh keadaan atau situasi sulit yang kita hadapi, termasuk dalam situasi menghadapi COVID-19 ini. Kita tidak mampu dilemahkan oleh apapun. Karena apa? Harta kita, harta rohani kita terpatri di dalam Yesus Kristus. Itu yang mendasar dalam jiwa kita. Iman kita tidak membuat kita mampu menyingkirkan atau menolak kesusahan dan derita, tetapi dengan iman kita, kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita melalui semua masa-masa sulit dan termasuk melalui segala kesusahan yang kita hadapi. Kita semua sama rapuhnya Bapak Ibu. Dari sisi kemanusiaan, dari sisi kedagingan kita semua sama rapuh. Tidak ada daging kita, tubuh kita yang dapat abadi, tetapi iman kita di dalam Tuhan senantiasa itu yang membuat hati kita, pikiran kita, jiwa kita tetap teguh, tegar, dan berdiri kokoh di dalam Tuhan, menghadapi hari ini, menjalani hari esok, dan menatap hari-hari kemudian di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kita dimampukan melalui badai gelombang yang menghantam hidup kita, tetapi iman kita kepadanya itulah yang memampukan kita untuk melalui segala sesuatu yang sulit itu, sehingga kita dimenangkan oleh harta rohani kita, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup kita menjadi tempat kediaman firman Tuhan. Hati kita adalah bejana, tempat harta rohani yang tertanam, yang berharga itu, sehingga kita dapat dimampukan melalui setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Itu yang juga yang disaksikan oleh Paulus jika kita bisa baca dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Itulah yang dikatakan Paulus. Kenapa mereka bisa dimampukan? Kenapa kita bisa dimampukan melalui masa-masa sulit? Karena Yesus Kristus berdiam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Dia tertanam dan hidup dalam jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.